Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai program pembelian paket data. Sebelum kami menjelaskan program pembelian paket data, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, nama saya Muhammad Rizky, lalu ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dimas Anggun Mesyayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Banu Rosa Putro. Perkenalkan, nama saya Jidan Gerard Saputra. Perkenalkan, nama saya Vipo Bintang Ardani. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai latar belakang pembuatan program pembelian paket data yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Meisha. Latar belakang dari pembuatan program ini adalah seorang pengguna layanan telekomunikasi ingin melakukan pengecekan sisa pulsa dan pembelian paket data untuk nomor teleponnya. Program ini memberikan antarmuka sederhana untuk melakukan beberapa operasi, seperti pengecekan sisa pulsa dan pembelian paket data. Pengguna dapat memilih salah satu dari beberapa provider telekomunikasi, memasukkan nomor telepon yang melakukan berbagai transaksi menggunakan saldo pulsa yang dimiliki. Selanjutnya ada tujuan pembuatan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Zidan. Selanjutnya, tujuan pembuatan program ini pembelian paket data menggunakan pulsa untuk memudahkan pengguna dalam membeli paket data kapan saja dan di mana saja. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih praktis dan menyenangkan bagi pengguna dalam mendapatkan akses internet. Selanjutnya ada langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Banu. Oke, langkah-langkah. 1. Memilih provider. Pengguna akan disajikan dengan opsi untuk memilih provider telekomunikasi mereka dari 5 pilihan yang tersedia, yaitu diantara ada Telkomsel, Tri, Indosat, XL, dan Axis. Next. 2. Pengguna akan diminta untuk memasukkan nomor telepon yang digunakan sebagai identitas transaksi dalam sistem. Misalnya, nomor yang dimasukkan adalah 0812 345678903. 3. Masukkan jumlah pulsa. Pengguna akan memasukkan jumlah pulsa yang dimilikinya dalam satuan rupiah. Misalnya, pengguna memasukkan 20.000 sebagai saldo pulsa awal. Next. 4. Menu pulsa dan paket data. Setelah memasukkan provider, nomor telepon, dan jumlah pulsa, pengguna akan diberikan menu untuk melakukan operasi berikut. Cek pulsa. Pengguna dapat mengecek saldo pulsa yang tersedia. Setiap pengecekan pulsa dikenakan biaya sebesar 500 perak. Beli paket data 2 GB atau 5 GB, pengguna dapat membeli paket data sebesar 2 GB atau 5 GB sesuai dengan provider yang dipilih. Setiap provider memiliki harga paket data yang berbeda. 5. Simulasi transaksi. Program ini akan mensimulasikan pengurangan pulsa berdasarkan biaya yang diperlukan untuk melakukan transaksi tertentu. Next. Selanjutnya ada pseudocode atau pemrograman yang akan saya jelaskan sendiri. Di sini ada float. Float akan menjelaskan nilai-nilai yang berbentuk bilangan desimal dan integer itu bilangan bulat. Ada char, terus ada float lagi. Nanti di float di sini dijelaskan pulsa, pilihan provider, nomor. Terus ada di sini floatnya ada Telkomsel paket 1, Telkomsel paket 2, lalu dan seterusnya. Yang pertama di sini akan dijelaskan bahwa seorang pemilih akan diberikan pilihan opsi pertama yaitu provider yang diberikan. Next. Lalu yang kedua ada masukkan nomor telepon. Di sini ada perintah masukkan nomor telepon. Lalu yang ketiga itu ada masukkan pulsa jumlah awal. Lalu di sini akan diberikan pilihan untuk dia akan cek sisa pulsa, beli paket data, atau keluar. Di sini ada 4 opsi. Next. Nah, di sini ada beberapa case yang terjadi.
yang diawali dengan while yang terjadi looping dengan which. Next. Nah, di sini ada case break atau default system di mana ketika seorang memasukkan provider yang tidak valid ataupun ketika si pulsanya tidak mencukupi untuk melakukan tindakan pemerintahan. Next. Di sini ada switch lagi untuk providernya. Jadi di sini diberikan beberapa case untuk si provider pulsa jika tujuan sang pengguna ingin membeli paket data. Next. Di sini masih sama dengan case keempat dan ketiga yang tadi. Sebelumnya di sini ada case keempat dan juga kelima. Next. Di sini ada case terakhir yaitu ketika seseorang memilih untuk opsi 4 atau keluar dari sistem. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai flowchart oleh rekan saya, Vivo. Di sini saya akan menjelaskan flowchart-nya. Yang pertama, di sini kita akan memulai. Setelah itu di sini ada integer pilihan provider, string nomor, dan di sini adalah harga dari pilihan paket data yang ada di program PCDcode yang tadi. Nah, setelah itu kita akan diharuskan untuk memilih provider dari kelima provider ini. Yang pertama ada Telkomsel, kedua Tri, ketiga Indosat, keempat Excel, dan kelima Axis. Setelah kita memasukkan provider, maka kita akan masuk ke pilihan pertama jika kita memilih Telkomsel. Namun jika kita memilih pilihan kedua, itu akan false ke pilihan kedua, dan seterusnya. Setelah kita memilih pilihan yang pertama, maka kita akan diminta untuk memasukkan output nomor telepon dan input nomor telepon. Setelah itu kita memasukkan jumlah pulsa awal, habis itu input pulsa, habis itu kita akan diberikan pilihan. Yang pertama ada cek sisa pulsa, yang kedua beli paket data 2 GB seharga 5.000, yang ketiga ada beli paket data 5 GB seharga 10.000. Pilihan keempatnya keluar. Setelah itu, setelah kita memilih, maka akan ada pilihan lagi. Yang pertama yaitu cek sisa pulsa. Setelah cek sisa pulsa, ada pilihan paket. Setelah itu baru kita akan setelah memilih pilihan paket, maka kita akan diharuskan untuk input pilihan. Setelah input pilihan, maka kita akan keluar dari program dan selesai. Nah, setelah misal di sini ada kita memasukkan pilihan yang tidak ada di sini. Misal kita memasukkan nomor 6 dengan provider misalkan Axis. Misalkan yang tidak ada di sini. Kan di sini pilihan hanya 5. Misal kita memasukkan pilihan yang tidak ada di sini, maka kita akan memasukkan nomor telepon juga. Setelah itu jumlah pulsa awal. Nah, setelah itu akan muncul output cek pulsa dan paket data untuk nomor tidak valid. Setelah itu kita akan diteruskan untuk keluar dari program dan selesai. Nah, untuk misalkan kita membeli paket tapi pulsa kita tidak cukup, itu juga akan dianjurkan di flowchartnya itu ke input pilihan lagi. Habis itu ada tulisan output tidak cukup. Nah, setelah itu kembali ke input pilihan dan itu wajib memilih pilihan keempat yaitu keluar di sini. Setelah itu baru output keluar dari program dan selesai. Terima kasih.